الحمد لله ما شب الهدى وابان، وما تكلم زدع في الحشا طرها. وحين من ذاب ذل غشاء له، تورق الصبح في كفي وانتصباها. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم، صل ربي وسلم على خير المرسلين. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم، صل ربي وسلم على خير المرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله ما شب الهدى وابان، وما تكلم زدع في الحشا طرها. وحين من ذاب ذل غشاء له، تورق الصبح في كفي وانتصباها. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم، صل ربي وسلم على خير المرسلين. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم، صل ربي وسلم على خير المرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, Syailillah, Syailillah.
tarim ya tarim, ya tarim ya tarim, syailillah syailillah, syailillah syailillah, ya tarim ya tarim, ya tarim ya tarim, syailillah syailillah, syailillah syailillah. حبيبنا الكريم، حبيبنا الكريم، شايلillah شايلillah، شايلillah شايلillah، سقافنا ولي، سقافنا ولي، شايلillah شايلillah، شايلillah شايلillah، المهضر والعدروس، المهضر والعدروس، شايلillah شايلillah، شايلillah شايلillah، الحدث والعطاس، الحدث والعطاس، شايلillah شايلillah، شايلillah شايلillah، وجميع الولي، وجميع الولي، شايلillah شايلillah، شايلillah شايلillah، يا تاريم يا تاريم، يا تاريم يا تاريم، شايلillah شايلillah، شايلillah شايلillah، يا تاريم يا تاريم، يا تاريم يا تاريم، Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Bapak Asep Rudi Nurjaman MPDI sebagai dosen mata kuliah SPAI UPI. Hadirin yang saya hormati. Hari ini, Selasa 29 Maret 2002, akan dilaksanakan seminar pendidikan agama Islam tema pembentukan karakter siswa. Baik, untuk mengawali acara ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudari Riswati Asyifa. Padanya, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahu walad darul akhirah. Waladdarul akhiratu khairul lillazina yattaqun. Afala ta'qilun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka allazina yaquluna fa innahum la yukazzibun. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Shadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rizwati Asifa yang telah membacakan kalam ilahinya dengan baik. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Asep Rudi Nurjaman MPDI sebagai dosen mata kuliah SPAI UPI Kampus Cibiru, sekaligus pembicara utama dalam seminar kali ini. Baik, kepada Bapak disilahkan. Karena Bapaknya tidak ada, maka kita lanjutkan acara ini. Baik, alhamdulillah Akang Teteh, acara pembukaan lalu pembacaan kalam ilahi sudah dilaksanakan. Selanjutnya kita ke acara inti ya, Akang Teteh, acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh peserta seminar kali ini. Nah, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartini yang akan memandu kegiatan seminar pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu nih, izinkan saya untuk menyapa Akang Teteh di sini. Di sini sudah ada siapa nih? Ada yang mau memperkenalkan diri? Boleh raise hand ya. Tapi mungkin karena belum ada, saya tunjuk aja. Di sini ada Teh Dwi. Halo Teh Dwi. Halo Teh Dwi Wulandari. Boleh on cam dan juga memperkenalkan diri. Lagi di sini lagi hujan, terkendala sinyal kalau on. Tidak apa-apa, boleh Teh Dwi izin memperkenalkan diri lalu memberikan kata-kata semangat gitu ya untuk pemateri yang cantik dan juga ganteng pada hari ini. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari dari UPI Kampus Cibiru. Mungkin untuk kata-kata semangatnya buat pemateri semangat ya buat seminar kali ini. Tetap semangat walaupun lagi puasa. Mungkin gitu, terima kasih. Dikembalikan ke Teh Dewi lagi. Iya, benar sekali. Terima kasih Teh Dwi. Kita harus tetap semangat ya meskipun sedang puasa. Tapi nampaknya pemateri kita pada hari ini sangat hebat dan juga luar biasa dan semangat untuk pematerian pada hari ini. Nah, kita coba satu kali lagi nih, kita sapa-sapa rekan-rekan di sini. Ada Teh Alpira. Halo Teh Alpira. Ya, halo Teh. Halo Teh Alpira, boleh memperkenalkan diri dan juga menyapa Akang Teteh di sini dan memberikan semangat gitu untuk pematerian pada hari ini. Dipersilahkan. Ya baik, terima kasih.
Perkenalkan, saya Alfira Octavia Safitri dari PGSD Cibiru. Untuk pemateri, semangat ya memberikan materinya. Semoga materi kali ini bermanfaat dan tetap semangat meskipun lagi puasa. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Teh Dewi. Siap. Terima kasih Teh Alpira. Nah, karena sesi sapa-sapanya sudah berakhir ya, 2 saja cukup. Nah, kita lanjutkan ke acara. Tapi sebelumnya, nih kalau ada sesuatu acara pasti ada jargon ya. Nah, di sini ada jargon yang cukup fenomenal yang sering kita lakukan sebelumnya, ya seminar-seminar sebelumnya. Tapi di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk memulai jargonnya terlebih dahulu. Jadi yang memimpin jargon. Tapi saya contohkan terlebih dahulu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Seminar Pendidikan Agama Islam 2022 siap menuntut ilmu, Allahu Akbar. Jadi harus semangat ya. Kita coba satu kali lagi, boleh untuk Kang Teteh di sini untuk on mic ya. Dan kalau boleh juga silahkan on cam gitu. Nah, mulai kita coba nih terus nanti sama Kang Teteh nih. Seminar Pendidikan Agama Islam 2022 siap menuntut Allahu Akbar. Alhamdulillah. Coba yang memimpin ada di sini ya. Ada yang mau memimpin, boleh raise hand. Sepertinya belum ada yang berani nih, tapi ini biar kita harus aja gitu ya teman-teman di sini. Boleh kepada Kang Ihsan. Halo Kang Ihsan. Kang Ihsan. Halo Teh. Nah, boleh kan? Maaf, Kang Ihsan kita ada ini. Maaf Teh, kurang jelas apa Teh? Memimpin jargon. Apakah suara saya terdengar? Jika terputus-putus bilang ya, Kang Teteh. Sekarang jelas Teh. Oke, boleh. Boleh Kang Ihsan untuk memimpin jargon kita pada hari ini. Ya, sepertinya Kang Ihsan belum fokus nih. Kita ke siapa ya? Ke Teh Aulia mungkin. Teh Aulia boleh ya memimpin jargon kita pada hari ini. Halo? Mungkin kayaknya terkendala jaringan. Kita sekali lagi saja ya. Dipimpin oleh saya sendiri gitu. Atau boleh Teh Anti dari ini. Halo Anti, apakah saya terdengar? Halo Teh Anti, apakah suara dengar? Maaf sebelumnya, apakah yang dipanggil itu saya sendiri, Anti Mutmainah, atau siapa ya? Iya, benar Teh Anti. Halo Teh Anti, Oh boleh ya, maaf. jargon pada hari ini? Baik, mungkin saya akan memimpin jargon kita pada hari ini ya. Dan tadi juga sebelumnya sudah dipimpin oleh Teh Dewi, jadi saya akan memimpinnya. 1, 2, 3. Seminar Pendidikan Agama Islam tahun 2022. Siap menuntut ilmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi di sini selanjutnya saya akan izinkan saya untuk membacakan CV moderator. Nah, tadi sebelumnya moderatornya sudah disepil ya sama aku. Di sini terlihat ada Teh Anti, tapi izinkan saya membaca CV moderator pada hari ini. Boleh tim PDD untuk share screen. Baik, moderator kita hari ini yang luar biasa,
Tempat tanggal lahir Bandung 19 November 2002. Pendidikan SDN 15 Pangkal Pinang, SMPN 3 Pangkal Pinang, SMKN 2 Pangkal Pinang, dan S1 PGSD UPI Kampus Cibiru. Di sini ada kontaknya, bisa Akang Teteh lihat. Kemudian alamat Jalan Kenangan RT 32, Kelurahan Rawabangun, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, pengalaman organisasinya, Staf Advokasi Hima PGSD UPI Kampus Cibiru dan Ketua Departemen Advokasi Hima PGSD UPI Kampus Cibiru. Moto hidup, manjada wajada. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih tim PDD telah share screen. Nah, jadi untuk moderator kita kali ini yaitu ada Teh Anti Mutmainah. Halo Teh Anti, apa kabar? Alhamdulillah baik Teh Dewi. Sudah siap untuk memimpin diskusi pada hari ini? Insya Allah siap Teh. Alhamdulillah. Jika sudah siap, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan. Baiklah hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja kita mulai acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian proposal ataupun mini research dari pemateri kita. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dosen dan peserta seminar pada kali ini terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Asep Rudi Nurjaman MPDI dan yang terhormat pemateri kita yaitu Teh Alexandria Sarafania, Teh Amanda Ramadan Firdaus, Kang Cep Muhammad Cepi Firmansyah dan Teh Farina Handayani serta peserta seminar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema pengaruh media sosial terhadap pembentukan karakter siswa. Maka dari itu, kita membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi dan inilah yang merupakan yang kita harapkan dari seminar kali ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Baik, untuk pemateri kita pada hari ini saya akan bacakan, yaitu yang pertama, nama Alexandria Sarafania, tepat tanggal lahir Bandung 25 Januari 2002, alamat Perumahan Soreang, Indah Blok W nomor 28. Moto hidup, dunia itu tempat berjuang, kalau mau istirahat ya di surga. Oh ya, maaf sebelumnya pendidikannya SDN Angkasa 6, SMPN 1 Margahayu, SMAN Soreang, dan S1 PGSD UPI Kampus Cibiru. Selanjutnya yaitu ada Teh Amanda Ramadan Firdaus, tempat tanggal lahir Bandung 1 Desember 2002, alamat Kampung Carik, RT 4 RW 16, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, pendidikan SDN Cirende, SMPN 1 Nyalindung, SMAN 1 Majalaya, S1 PGSD UPI Kampus Cibiru, moto hidup terus berusaha dan selalu diiringi dengan doa. Selanjutnya ada nama Muhammad Cepi Firmansyah, tepat tanggal lahir Bandung 6 Maret 2001, alamat Pasir Endah, RT 6 RW 5, Kecamatan Unjung Berung, Bandung. Pendidikan SDN Aji Tunggal Cijambe, SMPN 50 Bandung, SMAN 24 Bandung, dan S1 PGSD UPI Kampus Cibiru. Moto hidup, menikmati hidup di jalan Allah. Selanjutnya ada Teh Farina Handayani, tepat tanggal lahir Bandung 2 Agustus 2001, alamat Kampung Cikalang, Kaler, Desa Cileunyi, Kulon RT 4 RW 7, Kecamatan Cileunyi. Pendidikan SDN Cileunyi 2, SMP Karya Budi, SMEN Jatinangor, dan S1 PGSD UPI Kampus Cibiru. Moto hidup, tetaplah berusaha meskipun sering gagal, karena gagal kunci awal menuju kesuksesan. Baik, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara kita pada kali ini, yaitu penyampaian pemateri. Untuk setiap pembicara saya beri waktu selama 30 menit.
Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya persilakan kepada pembicara kali ini untuk memulai sesi pematerian. Silakan Akang Teteh pemateri untuk dimulai saja. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik, terima kasih. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Baik, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan mini research tentang pengaruh media sosial terhadap pembentukan karakter siswa. Dilanjut. Ya, sebelum kami memaparkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alexandria Sarafania dan rekan saya ada Amanda Ramadan Firdaus. Lalu selanjutnya Muhammad Cepi Firmansyah dan yang terakhir ialah Farina Handayani. Baik. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang yang pertama ada sosial media, yang kedua ada karakter, yang ketiga ada karakter menurut perspektif Islam, yang keempat ada penggunaan sosial media, yang kelima ada pengaruh sosial media, yang selanjutnya ada media sosial mempengaruhi karakter. Dan yang selanjutnya, mohon dikebawahin sedikit. Ya, yang selanjutnya ada solusi menggunakan sosial media. Baik, selanjutnya Teh Hafni. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang sosial media. Dilansir menurut Nimda, sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu dengan yang lainnya dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan juga waktu. Sosial media dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian besar, yaitu yang pertama ada social networks, atau media sosial untuk bersosialisasi dan juga berinteraksi, seperti contohnya adalah Facebook, Instagram, Twitter, MySpace, Hi5, Link ID, dan lainnya. Yang kedua di sini ada Discuss, atau media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan dan juga diskusi, seperti WhatsApp, Google Talk, Zoom yang sedang kita pakai hari ini, Yahoo, Skype, dan forum. Yang ketiga di sini ada Share. Share ini adalah media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi file, video, musik, dan lain-lain. Seperti contohnya ialah ada YouTube, SlideShare, Feedback, dan lain-lainnya. Yang keempat di sini ada Publish. Contoh yang aplikasi yang dapat kita pakai seperti WordPress, Wikipedia, blog, dan lain-lainnya juga. Yang selanjutnya di sini ada social game. Social game adalah media sosial yang berupa game yang dapat dilakukan atau dimainkan bersama-sama. Seperti aplikasi yang dapat kita pakai ialah Dove atau Pogo. Mungkin teman-teman pernah memakainya juga ya. Yang di sini yang selanjutnya ada MMO atau aplikasi yang biasa kita pakai adalah Card Reader, Warcraft, Neopets, Conan, dan lain-lain.
Yang ketujuh di sini ada virtual world. Aplikasi yang biasa kita pakai, contohnya ya adalah Habbo, Info, Starday, dan lain-lain. Yang kedelapan ada Livecat. Contoh aplikasinya yaitu Blog TV, Livestream TV, Livecast, dan lain-lain. Yang selanjutnya dia adalah Livestream dan Microblog. Jadi, sosial media ini ternyata teman-teman bisa menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan juga kapanpun. Tidak peduli seberapa jauh jarak mereka dan tidak peduli siang ataupun malam. Sosial media memiliki dampak yang sangat besar tentunya pada kehidupan kita saat ini. Contohnya ialah seseorang yang asalnya kecil bisa seketika menjadi besar dengan media sosial. Apa sih itu maksudnya? Jadi sebagai contohnya ialah influencer atau selebgram. Mungkin dahulu kala mereka tidak dikenal oleh seseorang, tetapi dengan media sosial, dengan bermodal seperti mengupload video, foto, konten, dan lain-lain, orang ini bisa menjadi besar di sosial media. Bisa dikenal di jenjang nasional maupun internasional, atau biasa kita sebut dengan bahasa viral, bisa viral di jenjang nasional ataupun internasional. Dan juga sebaliknya, seseorang yang asalnya besar, dalam sedetik bisa menjadi kecil dengan media sosial. Apa sih maksudnya? Jadi misalnya seseorang yang sudah dikenal oleh banyak orang, bisa menjadi jelek namanya atau tercoreng namanya dengan media sosial. Semudah itu gitu. Karena media sosial ini. Apabila kita dapat memanfaatkan media sosial dengan baik dan juga cerdas, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat. Seperti kita bisa memanfaatkan media sosial dengan sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dan masih banyak lainnya. Tapi apabila kita yang dimanfaatkan oleh media sosial itu sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak sedikit pula kerugian yang akan kita dapat dari media sosial ini. Seperti contohnya ialah kecanduan, sulit bergaul di dunia nyata, atau bisa menyebabkan autis pada sosial media ini, dan masih banyak yang lainnya. Orang yang pintar dapat memanfaatkan media sosial ini dengan baik untuk mempermudah hidupnya. Mempermudah ia sebagai belajar, mencari ilmu, mencari kerja, mencari link pertemanan yang baik dan luas, seperti mencari tugas juga bisa kita manfaatkan, mencari informasi, berbelanja, dan masih banyak lainnya. Media sosial ini menambahkan kamus baru dalam pemeliharaan kita, yakni selain mengenal dunia nyata, kita juga sekarang mengenal sebagai disebut dengan dunia maya. Dunia bebas tanpa batasan yang berisi orang-orang dari dunia nyata. Setiap orang bisa jadi siapapun, apapun di dunia maya ini. Seseorang bisa menjadi sangat berbeda di kehidupan nyatanya, dan berbeda lagi di kehidupan dunia mayanya. Baik, dilanjut, Hafni. Slide yang selanjutnya. Yang selanjutnya saya akan memaparkan tentang karakter. Kata karakter secara etimologi merupakan serapan dari bahasa Yunani, yaitu karasein, yang artinya to engrave. Ini dilansir menurut Kevin Ryan dan Karen pada tahun 99. Kata to engrave ini jika diterjemahkan memiliki arti mengukir dan melukis. Dengan makna tersebut artinya dapat menghubungkan bahwa karakter ialah lukisan jiwa yang termanifestasi dalam perilaku. Pengertian karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, akhlak dan budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya, dan watak. Itu dilansir menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008. Dapat kita simpulkan bahwa karakter serupa dengan moral, akhlak, dan juga etika. Sehingga karakter ialah nilai-nilai perilaku seseorang
yang menyeluruh meliputi segala kegiatan aktivitas manusia, baik dalam berhubungan dengan Tuhan, dirinya sendiri, dan sesama manusia lainnya, ataupun dengan lingkungannya, yang terwujud dalam perasaan, pikiran, sikap, ucapan, dan perbuatan atas dasar norma agama, hukum, tata krama, budaya, maupun adat istiadat. Baik, dilanjut, Teh. Nah, untuk pematerian yang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang sangat luar biasa, Teh Amanda. Halo, apakah sudah siap? Iya, Teh. Iya. Siap. Maka dilanjut. Terima kasih, Bang. Ya, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nah, setelah tadi dijelaskan apa itu karakter, nah selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari karakter. Nah, di sini menurut Fathul Mukmin dalam bukunya menjabarkan ciri-ciri dari karakter, yaitu yang pertama, karakter adalah siapa dan apakah diri kita saat orang lain sedang melihat diri kita. Karakter berkaitan dengan konsep diri bahwa seorang manusia harus mengerti mengenai dirinya, baik kelebihan atau kekurangan yang ia miliki. Lalu yang kedua, karakter adalah hasil nilai dan keyakinan. Nilai ialah sesuatu yang dianggap benar, akan tetapi bersifat abstrak, yang hanya dapat dirasakan, sementara keyakinan ialah titik puncak dari sesuatu yang dianggap benar. Lalu yang ketiga, karakter adalah kebiasaan yang menjadi sifat alamiah kedua. Kebiasaan ialah sesuatu yang dilakukan setiap hari. Karena sudah menjadi kebiasaan, maka terlihat alamiah. Lalu yang keempat, karakter adalah bukan apa yang dipikirkan orang lain terhadap diri kita. Karakter ialah perilaku yang apa adanya. Nah, selanjutnya, Teh, slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya, ciri-ciri dari karakter adalah bukan seberapa baik diri kita daripada orang lain, tetapi karakter bukanlah perbandingan antara diri seseorang dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya, karakter tidak relatif. Karakter itu baku. Selanjutnya, karakter adalah bukan apa yang dipikirkan orang lain terhadap diri kita. Karakter ialah perilaku yang apa adanya. Lalu, karakter adalah bukan seberapa baik diri kita daripada orang lain. Karakter bukanlah perbandingan antara diri seseorang dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya, karakter tidak relatif. Karakter itu baku. Selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya ada karakter perspektif Islam. Nah, yang pertama ada hakikat karakter perspektif Islam. Menurut Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yakni sikap atau perilaku manusia yang secara spontan menyatu dengan diri manusia dan dengan demikian terjadi tanpa pemikiran atau perencanaan sebelumnya. Nah, sependapat juga dengan Ibnu Maskawi bahwa khuluk atau akhlak adalah dorongan dari dalam jiwa untuk melakukan perbuatan tanpa berpikir. Lalu di sini kata akhlak sendiri berasal dari kata kholako, yang merupakan jamak bahasa Arab dari bentuk mufrad khulukun, yang berarti perangai, tabiat, dan adat istiadat. Nah, ditinjau dari segi bahasa, pengertian karakter ini dalam bahasa sehari-hari disebut budi pekerti, kesusilaan, sopan santun, dan tata krama. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut morality atau etika. Nah, dalam Islam, akhlak adalah kualitas dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk bertindak secara tidak sadar tanpa pemikiran dan pertimbangan awal. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara karakter dan akhlak. Keduanya sama-sama diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang muncul tanpa pertimbangan terlebih dahulu, dan keduanya dapat disebut sebagai kebiasaan. Oleh karena itu, di sini penting adanya peran orang tua untuk membiasakan hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena dilihat dari karakter atau akhlak itu sendiri,
seperti pengetahuan maupun sikap dan perilaku, inilah yang menjadi ciri-ciri apakah seseorang layak disebut sebagai manusia yang berkarakter. Lalu di sini yang kedua ada kedudukan akhlak. Nah, akhlak ini dalam Islam sangat penting, sebagaimana yang tertuang pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak. Nah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini hadis dari hadis riwayat Ahmad. Lalu ada yang lainnya yaitu akmalul mu'minina imana ahsanahum khuluqa, yang artinya mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah perbuatan yang mulia yang juga diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan penyempurna akhlak manusia. Nah, pada dasarnya akhlak berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah yang digunakan umat Islam sebagai sumber hukum Islam. Bahkan dalam hadis lain dikatakan juga bahwa agama diartikan sebagai akhlak yang mulia. Apalagi akhlak yang mulia merupakan bukti kesempurnaan iman. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya orang mukmin yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Nah, memiliki akhlak yang mulia juga merupakan tanda alasan seseorang masuk surga dan selamat dari api neraka. Nah, selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, Kang Cepi. Apakah sudah hadir? Hadir. Terima kasih, Amanda. Saya akan melanjutkan materi berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya, Amanda. Islam menganjurkan agar kita memiliki akhlak yang mulia dengan meniru perbuatan dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Karena dalam diri beliau terdapat nilai-nilai akhlak yang patut kita teladani. Hal tersebut sebagaimana terkandung dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nabi Muhammad SAW mencontohkan, mengajarkan, dan menekankan 4 nilai atau kualitas moral. Yang pertama yaitu sidik atau kejujuran. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga fatonah, bijaksana. Dan yang keempat tabligh, keberanian. Sifat-sifat tersebut adalah ciri Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Nabi Muhammad memberikan beberapa pendidikan karakter kepada para sahabat dan masyarakat di sekitarnya dalam bentuk gerakan atau kegiatan untuk menjadikan manusia baru, lebih baik, unggul, mulia, dan individu yang lebih tinggi. Boleh di next. Yang ketiga, nilai-nilai karakter. Nilai berasal dari bahasa Latin valuere, yang artinya berguna, mampu, berdaya, dan berlaku. Nilai-nilai dalam karakter diantaranya yaitu nilai diartikan sebagai apa yang dianggap baik, berguna, dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai dalam karakter meliputi nilai yang pertama, nilai spiritual, keagamaan,
atau marifatullah. Yang kedua, nilai tanggung jawab, integritas, dan kemandirian. Yang ketiga, nilai hormat atau menghargai dan rasa cinta sayang bagi baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Yang keempat, nilai amanah dan kejujuran. Yang kelima, nilai bersahabat atau berkomunikasi, silaturahmi, kerjasama, demokratis, dan peduli. Yang keenam, nilai percaya diri, kreatif, pekerja keras, dan pantang menyerah. Yang ketujuh, nilai disiplin dan teguh pendirian atau istiqomah. Yang kedelapan, nilai sabar dan rendah hati. Yang ke-9, nilai teladan yang baik atau uswatun hasanah dalam hidup. Yang ke-10, toleransi atau tasamuh dan kedamaian. Dan yang terakhir, nilai semangat dan rasa ingin tahu. Selanjutnya yang keempat, manusia berkarakter menurut filsafat pendidikan Islam. Fitrah manusia dan proses pembentukan karakternya dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, fatalis pasif. Aliran ini percaya bahwa setiap manusia memiliki karakter sejak lahir, baik sebagian atau seluruhnya berdasarkan ketetapan Tuhan. Faktor eksternal, termasuk pendidikan, tidak terlalu berpengaruh karena setiap orang terikat dengan ketetapan yang telah ditentukan. Bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, ketentuan ini secara alami dapat diturunkan kepada hereditas atau gen seseorang. Yang kedua, netral pasif. Mazhab ini berpandangan bahwa anak lahir dalam keadaan suci, utuh, sempurna, suatu keadaan kosong sebagaimana adanya, tanpa kesadaran akan iman atau kufur, berkarakter atau tuna karakter, bersifat pasif dalam menghadapi determinasi hereditas. Yang ketiga, positif aktif. Mazhab ini berpandangan bahwa bawaan dasar atau sifat manusia sejak lahir adalah karakter. Artinya, seorang lahir sudah membawa karakter. Karakter itu bersifat dinamis dan aktif mempengaruhi lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, dualis aktif. Mazhab ini berpandangan bahwa manusia sejak awalnya membawa sifat ganda. Di satu sisi cenderung kepada kebaikan atau energi positif, dan di sisi lain cenderung kepada kejahatan atau energi negatif. Kecenderungan kepada karakter dibantu oleh energi positif berupa kekuatan spiritual atau fitrah tauhid, kenabian dan wahyu Tuhan, bisikan malaikat, kekuatan akal sehat dan hati yang sehat dalam diri manusia. Selanjutnya, boleh di next. Selanjutnya ke pembahasan yaitu penggunaan media sosial. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 100% responden menggunakan media sosial. Platform dengan presentasi penggunaan paling tinggi adalah WhatsApp dan Instagram, disusul dengan Twitter, Facebook, Line, dan Telegram. Intensitas dalam menggunakan media sosial yaitu sangat sering, dengan jumlah persentase 55,6%. Sering dengan jumlah persentase sebesar 22,2% dan jarang dengan jumlah persentase sebesar 22,2%. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa mayoritas pengguna media sosial pada penelitian itu adalah berjenis kelamin perempuan dengan jumlah sebesar 56%, sedangkan laki-laki sebesar 44%. Mereka berada di rentang usia antara 21 sampai 23 tahun, yaitu sebesar 54%. Selanjutnya di posisi kedua, sebesar 35% berada di rentang usia 18 sampai 20. Sedangkan di rentang usia 24 sampai 26 tahun hanya sebesar 11%. Keduanya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal tingkat ketergantungan. Artinya, antara laki-laki dan perempuan memiliki pola konsumsi yang sama pada sosial media. Dilihat dari pemakaian waktu, tidak terdapat perbedaan yang begitu berarti.
Mereka sama-sama berada di tingkat yang tinggi dan dalam menghabiskan waktu untuk online bersosial media. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Hal ini berarti menunjukkan hampir 100% orang menggunakan sosial media. Selanjutnya, penyampaian materi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Farina. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu pengaruh sosial media terhadap pembentukan karakter siswa. Nah, kemajuan teknologi, khususnya media informasi dan komunikasi di zaman modern ini, mengalami perkembangan yang sangat pesat dan cepat. Hampir seluruh lapisan masyarakat, baik lapisan atas, menengah, maupun bawah, sudah merasakannya. Nah, salah satu contohnya yaitu penggunaan sosial media yang sangat mudah dan terjangkau untuk diakses dimanapun dan kapanpun oleh penggunanya dari berbagai kalangan masyarakat, baik tua maupun muda dan kaya ataupun menengah ke bawah. Bahkan saat ini anak-anak yang berusia 5 sampai dengan 12 tahun yang merupakan siswa sekolah dasar adalah pengguna terbanyak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini. Hal ini disebabkan karena media sosial tersebut semakin canggih setiap harinya dan secara tidak sadar membuat siswa menjadi ketergantungan. Nah, adapun pengaruh positif dan negatif penggunaan sosial media bagi siswa yaitu yang pertama, dampak positifnya memudahkan dan mengasah kemampuan kecerdasan. Lalu yang kedua, adanya beragam aplikasi digital seperti mewarnai, belajar membaca dan menulis huruf yang memudahkan dan menyenangkan bagi siswa. Hal ini tentunya memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan otak. Yang ketiga, siswa menjadi termotivasi dan bersemangat untuk belajar karena disertai dengan animasi yang menarik. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan berimajinasi siswa karena permainan dan jalan cerita yang digunakan beragam. Selanjutnya, ada dampak negatif dari penggunaan sosial media itu sendiri bagi siswa. Yang pertama, dapat menyebabkan rasa nyeri pada fisik dan ketegangan otot mata siswa jika penggunaannya berlangsung secara lama. Lalu, dapat mengikis waktu dan mengurangi komunikasi dalam keluarga, dan juga anak akan cenderung tertarik pada dunia interaktif dibandingkan dengan melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan. Nah, aplikasi sosial media sendiri memiliki keterkaitan dalam membentuk karakter siswa. Karakter siswa akan terbentuk positif jika siswa tersebut memilih aplikasi yang dapat mendukung dalam kegiatan belajarnya. Sedangkan karakter siswa yang terbentuk negatif jika siswa tersebut memilih aplikasi yang membuatnya malas untuk belajar. Pemilihan aplikasi yang dilakukan siswa tersebutlah yang menyebabkan karakter siswa tersebut terbentuk. Bisa dikatakan bahwa sosial media memiliki keterkaitan dalam pembentukan karakter siswa. Karena itulah adanya pengenalan, bimbingan, dan pengawasan untuk dapat memilih dan memiliki aplikasi yang tepat dalam bersosial media. Lalu yang kedua, konten sosial media sendiri memiliki keterkaitan juga dalam pembentukan karakter siswa. Setiap manusia membutuhkan informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai banyak hal dalam kehidupan. Hal ini yang membuat banyak siswa mencari informasi tentang eksistensi dirinya dalam sosial media. Nah, karakter siswa akan terbentuk negatif jika konten informasi yang ia akses dan lihat berisikan sumber-sumber pesan yang bersifat negatif, seperti konten yang berisi penyajian informasi gaya hidup, berita kriminal, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan budaya dan nilai. Sebaliknya, perkembangan karakter siswa akan memberikan efek positif
Jika konten informasi yang ia akses berisikan sumber-sumber pesan yang bersifat positif, seperti konten yang menyajikan informasi mengenai pendidikan dan pengajaran. Hal inilah yang harus menjadi perhatian dari orang tua siswa untuk memberikan pengawasan dan bimbingan kepada siswa agar tidak mengakses konten negatif tersebut. Selanjutnya, next slide teh. Nah, teman-teman dapat diketahui ya bahwa sosial media atau media sosial itu dapat mempengaruhi karakter berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ritika dan Salvaraj pada tahun 2013 yang judulnya Impact of Social Media on Students' Academic Performance. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial banyak memberikan dampak negatif terhadap anak karena nilai-nilai moral yang seharusnya tertanam pada anak semakin terkikis dan serta pengerusak karakter yang sudah dibangun. Nah, konten yang terdapat dalam media sosial tadi yang sudah mengalami akulturasi budaya lebih condong ke arah hiburan yang tidak menghasilkan manfaat dan merusak karakter yang telah dibangun oleh sekolah. Widya Sasworo mengidentifikasi akan diterima oleh siswa ketika terlalu banyak menggunakan gawai ataupun media sosial, yaitu terkena radiasi, kecanduan, prestasi akademik menurun, merusak mental, memicu pergaulan bebas, tak acuh terhadap lingkungan sekitar, lalu bersikap hedonisme, tidak mudah bergaul, dan terjadinya cybercrime dan cyberbullying. Selanjutnya. Nah, di sini ada solusi ya, penggunaan media sosial ini bukan hanya akan membawa dampak positif pada penggunanya, melainkan dampak negatif juga. Disinilah kebijakan lembaga pendidikan, guru, maupun orang tua untuk memberikan bimbingan ataupun pencegahan akan dampak negatif penggunaan media sosial itu terhadap akhlak siswa. Mengingat tanpa bimbingan dan arahan dari guru dan orang tua, bisa saja siswa menggunakan media sosial tersebut untuk hal yang tidak sesuai dengan seharusnya. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak penggunaan sosial media tersebut adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan agama Islam di sekolah secara teratur, serius, dan komprehensif dengan pendidikan agama menjadi landasan yang kuat untuk setiap manusia. Dengan pendidikan agama, manusia dapat terus berusaha dan berupaya untuk dirinya agar selalu melakukan hal positif. Yang kedua, yaitu dengan membatasi atau pembatasan dalam penggunaan media handphone. Saat ini banyak sekali siswa dan siswi yang membawa handphone di lingkungan sekolah, baik saat jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Dalam hal ini, kepala sekolah dan guru melakukan berbagai cara untuk mengantisipasi, yaitu dengan pembatasan yang dilakukan. Pembatasannya tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama terjadwal, yaitu siswa dan guru memiliki kesepakatan penggunaan handphone tersebut akan digunakan pada saat apa. Lalu yang kedua, mengkaji akun media sosial. Lalu yang ketiga, melakukan pengecekan riwayat atau histori pencarian. Yang keempat, menjelaskan kepada anak bahwa edukasi media sosial bukan jalan pintas. Lalu yang kelima, yaitu melakukan pembatasan pada media sosial sebagai komunikasi bagi anak. Nah, perlu dijelaskan kepada anak bahwa media sosial memang memiliki peran komunikasi yang sangat bermanfaat untuk menjalin relasi dan sosialisasi kepada orang lain. Namun, hal tersebut belum tentu sepenuhnya dibutuhkan oleh anak untuk berkomunikasi dengan teman sejawatnya. Karena apabila tidak ada pengawasan lebih, maka komunikasi akan dimanfaatkan untuk membicarakan hal-hal yang tidak ada kaitannya. Lalu dapat dilakukan juga pembinaan serta pemberian pemahaman kepada orang tua
untuk mengontrol anaknya dalam menggunakan media sosial, serta pemberian arahan kepada siswa. Arahan ini dilakukan oleh guru sebagai lembaga pendidikan maupun orang tua sebagai pilar dalam pendidikan. Selama proses belajar mengajar berlangsung, guru yang mengajar memberikan arahan kepada siswa dalam menggunakan media sosial yang baik ketika berada di sekolah, supaya benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, terdapat beberapa tips yang dapat diterapkan ketika berinteraksi dan berkomunikasi di media sosial. Yang pertama, seseorang harus membatasi diri dalam bermedia sosial. Dengan kata lain, jangan mudah memberikan informasi, apalagi yang berkaitan dengan privasi dan bersifat sensitif ke media sosial, karena itu akan merugikan diri sendiri. Selanjutnya, ketika bermedia sosial, sebisa mungkin kita harus menghindari postingan yang mengandung unsur sara, karena itu merupakan suatu konten sensitif yang dapat memicu pertikaian. Selanjutnya, menghindari mengekspos lokasi pribadi secara terang-terangan, lebih-lebih ketika berada di lokasi yang penting seperti di bank dan lain-lainnya. Lalu, memahami esensi dalam berkomunikasi, lalu memperhatikan waktu pada saat mengirim pesan kepada seseorang, selalu berpikir positif dalam bermedia sosial. Lalu jika menemui suatu konten yang menyinggung perasaan, maka seseorang perlu untuk bersikap bijak dalam menanggapinya dan tidak berlebihan dalam menyampaikan inspirasi dan ekspresi. Next slide aja deh. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sekian materi dan hasil mini research dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, boleh. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan kembali ke moderator. Halo, Teh Anti, apakah masih bergabung bersama kami? Baik, teman-teman ditunggu dulu ya, nantinya mungkin sedang terkendala jaringan. Halo Tanti. Baik, apakah suara saya terdengar? Nah, sekarang sudah terdengar. Dilanjutkan Teh Anti, terima kasih. Oh ya, mohon maaf ya sebelumnya, teman-teman. Sekarang sudah jelas ya suaranya? Luas. Baik, mungkin kita langsung lanjut saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab ya. Kepada para peserta di sini, jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan dengan mengaktifkan fitur raise hand ataupun langsung on mic. Dipersilakan kepada para peserta seminar kali ini untuk bertanya. Baik, di sini sudah terlihat ada Kang Taufik Rahman. Sudah raise hand, boleh jika ingin bertanya, dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama dan identitasnya terlebih dahulu ya. Silakan, Kang. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Taufik Rahmat Sumantri. Saya berasal dari Universitas Pasundan. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 7. Bagaimana pendapat kelompok 7 tentang hacker dalam dunia maya? Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Taufik atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Mungkin boleh ditulis di kolom komentar ya untuk pertanyaannya. Oke, baik. Akang Teteh semua, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Masih diperbolehkan ya untuk raise hand. Baik, mungkin boleh dijawab terlebih dahulu untuk pertanyaan Kang Taufik dari teman-teman kelompok 7. Atau boleh Kang Taufik sebelumnya ditulis terlebih dahulu ya pertanyaannya di kolom komentar. Dan boleh langsung dijawab aja oleh teman-teman dari kelompok 7 jika ingin langsung menjawab. Baik, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Sudah terdengar, Teh? Ya. Pertanyaannya belum di keep di kolom chat. Tadi tentang hacker, apakah betul Kang Taufik masih bersama kami? Masih, tadi saya sempat out karena sinyal. Mohon maaf. Oh, ya, baik. Boleh diketik di kolom chat untuk pertanyaannya. Baik, sebentar. Chat ya. Ya. Baik, Akang Teteh, sembari kita menunggu, boleh ya jika ada yang masih ingin bertanya untuk raise hand saja. Oh ini, Teh Moderator sudah ada pertanyaannya? Oh iya, sudah ada di kolom komentar ya. Boleh ya teman-teman dilihat kembali. Dan mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu ya dari Kang Taufik tadi. Bagaimana gitu ya pendapat dari kelompok 7 tentang hacker dalam dunia maya. Baik, boleh ya dijawab langsung saja oleh teman-teman dari kelompok 7. Baik, terima kasih Kang Taufik untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kang Taufik ya, moderator. Jadi, bagaimana sih pendapat dari kelompok 7 tentang hacker dalam dunia maya? Pengertian hacker ini bisa menjadi positif atau negatif ya teman-teman, tergantung bagaimana konteksnya. Namun, akhir-akhir ini, hacker mendapat konotasi negatif akibat kerap menyebabkan kerusakan pada sistem komputer atau internet di dalam media sosial tersebut. Dalam Islam, hacker juga bisa dimaknai dengan dua perspektif. Yang pertama itu kegiatan meretas sistem ini akan menjadi bentuk jihad filsabilah apabila membawa banyak kebaikan kepada umat. Misalnya, contoh kegiatannya adalah merobohkan situs-situs film biru, judi online, dan situs lainnya yang merugikan banyak orang, dan membawa keburukan yang bersifat menyesatkan. Salah satu pilar dakwah Islam adalah mencegah kemungkaran. Maka, dengan merobohkan situs yang bertujuan untuk menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dan mendeskripsikan umat Islam akan bernilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kegiatan meretas ini dijadikan sebagai bentuk kejahatan, seperti kasus tempo diretas, maka hukumnya akan berbeda. Dalam Islam, perkara ini dapat dikatakan sebagai tajasus. Tajasus merupakan kegiatan untuk menyelidiki atau mengusut suatu perkara secara diam-diam untuk mendapatkan informasi yang valid. Dalam Islam, tajasus juga dikenal dua hukum. Apabila tajasus dilakukan oleh muslim kepada orang-orang kafir, maka hukumnya adalah mubah. Hukum ini berdasarkan kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Jas untuk memata-matai kaum kafir Quraisy. Adapun tajasus yang dilakukan oleh umat muslim terhadap sesama muslim sebagai upaya kejahatan, maka hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hukum tajasus secara mutlak dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Sobat. Maka teman-teman dapat disimpulkan bahwa hukum menjadi hacker itu adalah mubah. Namun, tujuan dalam penggunaan keahlian meretas tersebut yang perlu ditinjau kembali atau diperhatikan kembali. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Apabila teman-teman akan menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Alexandria yang luar biasa ya sudah menjawab pertanyaan dari Kang Taufik. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya? Dipersilakan ya, langsung raise hand ataupun langsung on mic. Bagaimana Kang Teteh, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan sedikit, moderator. Boleh, silakan Kang. Secara garis besar, hacking bisa dipahami sebagai kegiatan yang tidak merusak karena pada awalnya dan sampai saat ini aktivitas hacking lebih ditujukan untuk memperbaiki, mengoptimalkan, mencari kelemahan dari sebuah sistem atau perangkat teknologi. Kegiatan hacking ini telah ada sejak awal perkembangan dunia teknologi informasi hingga masa ini. Dalam perjalanannya, hacking telah menjadi aktivitas yang kompleks yang menyangkut kehidupan orang banyak. Proses hacking yang membutuhkan hak melakukan sesuatu atas sesuatu menjadi isu yang utama. Tapi pada dasarnya hacking murni telah menghormati hak individu seperti yang telah digariskan dalam unwritten law-nya, di mana dalam proses hacking tidak ada agenda rahasia atau melalui izin dari yang berhak dan ditujukan bukan untuk merusak. Studi hukum Islam atas aktivitas hacking dengan menggunakan metodologi yang telah diterapkan oleh ulama terdahulu secara garis besar mampu menjawab permasalahan hacking pada posisinya yang tepat. Hal ini menunjukkan metode istinbat hukum yang telah digagas sebelumnya masih sangat relevan untuk digunakan menyelesaikan berbagai permasalahan kontemporer, tidak hanya dalam permasalahan hacking saja. Sekian penambahan dari saya. Baik, terima kasih Kang Cepi yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Kang Taufik. Baik, bagi Akang Teteh yang masih ingin menambahkan, masih diperbolehkan. Silakan Akang Teteh langsung on mic saja atau langsung raise hand. Mungkin saya hitung sampai 5 ya, Akang Teteh. Untuk yang menambahkan 1, 2, 3, 4,
5. Baik, mungkin sudah cukup ya jawaban dari teman-teman semua yang di sini yang telah menjawab. Tadi juga sudah jelas dijelaskan oleh Teh Alexandria dan Kang Cepi. Bagaimana dari Kang Taufik, apakah pertanyaannya sudah cukup puas untuk terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali kepada Kang Taufik yang telah bertanya dan teman-teman pemateri yang telah menjawab pertanyaan yang sungguh luar biasa ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut saja ke sesi pertanyaan selanjutnya. Jika ada akan teteh yang masih ingin bertanya, masih diperbolehkan untuk langsung on mic ataupun raise hand ya. Baik, di sini ada Awal. Ada Kang Awal ya? Mohon maaf, Awal Kang Akang atau ini ya, Teteh ya? Silakan. Halo, apakah Kang Awal ada? Awalia, mohon maaf, saya belum beri nama. Nggak apa-apa. Ya. Mohon maaf, Teteh. Saya kira ini ya, soalnya cuman awal saja. Mohon maaf ya. Boleh? Dari Teh Awalia yang ingin bertanya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awalia Marwaswandi. Saya dari kelas 4F. Saya izin bertanya kepada penyaji gitu ya. Nah, tadi kan terima kasih penyaji sudah menyajikan materi dengan sangat baik gitu. Nah, jadi kan temanya itu adalah pengaruh media sosial terhadap pembentukan karakter siswa. Nah, saya ini betul sekali ya banyak permasalahan yang terjadi gitu di kalangan remaja khususnya siswa gitu, siswa SD gitu tentang untuk bermedia sosial ini. Nah, media sosial ini kan salah satunya itu ada TikTok gitu. Nah, hal ini tuh terjadi atau hal ini tuh ya ampun ayam berisik banget. Mohon maaf ya teman-teman. Saya bukan sang kuryang. Ya, tidak apa-apa Teh. Dimaklumi. Silakan. Ya, jadi permasalahan ini tuh terjadi dialami oleh keluarga saya sendiri gitu atau adik saya yang paling kecil. Nah, yaitu kecanduan bermain TikTok gitu. Nah, menurut penyaji gitu, menanggapi permasalahan tersebut gitu, apa ada solusinya gitu buat yang siswa yang terkecanduan untuk bermain TikTok tersebut gitu. Mungkin terima kasih. Nah, ini orangnya ada nih di sini. Oh, jangan baik. Terima kasih kembali Teh Awalia yang telah bertanya. Sungguh relate sekali ya teman-teman semua. Teh Awalia bertanya tentang kecanduan bermain TikTok gitu kepada anak ya. Baik, mungkin boleh ditulis kembali ya pertanyaannya Teh Awal di kolom chat biar teman-teman juga menyimak gitu ya pertanyaan dari Teh Awalia. Oke, mungkin boleh langsung dijawab oleh teman-teman dari kelompok 7 atas pertanyaan Teh Awalia tadi. Baik, terima kasih Teh Awalia atas pertanyaannya. Sangat luar biasa sekali ya, ini sangat relate sekali pada zaman sekarang. Saya izin menjawab pertanyaan dari Teh Awalia ya teman-teman. Jadi ternyata kecanduan media sosial ini merupakan gangguan psikologis di mana penggunanya menghabiskan banyak waktu untuk mengakses media sosial yang disebabkan oleh rasa ingin tahu yang tinggi atau kurang kontrol diri serta kurang kegiatan produktif di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi tadi yang ditanyakan adalah solusinya ya, bagaimana solusinya agar anak atau siswa di sekolah dasar tidak kecanduan media sosial atau contohnya ialah TikTok. Nah, ini merupakan peran yang penting bagi orang tua siswa. Solusinya ini yang pertama ialah evaluasi penggunaan media sosial. Jadi orang tua ini langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan coba berdiskusi tentang kualitas konten yang sering dikonsumsi anak-anak secara online. Apakah konten tersebut positif atau negatif? Lalu tanyakan dampak penggunaan media sosial yang mereka rasakan ini apa sih?
Pada bagian ini, orang tua bisa meminta sang anak untuk jujur mengenai dampak media sosial yang dirasakan, mengapa anak ini bisa kecanduan. Lalu yang selanjutnya, langkah selanjutnya jika orang tua wali sudah mengerti atau orang tua siswa sudah mengerti apa yang anak tersebut rasakan, maka bisa solusi selanjutnya bisa diajak bermain di luar atau lebih menghabiskan waktu bersama. Kadang kan sekarang banyak orang tua siswa ini yang biar anaknya anteng, jadi anaknya ini dikasih handphone. Mungkin teman-teman juga banyak merasakan kan. Jadi biar anaknya anteng ya udahlah kasih handphone aja. Nah, itu merupakan kebiasaan yang buruk. Jadi bisa ditanggulangi dari mulai dari sekarang gitu untuk lebih berkomunikasi atau bersosialisasi yang lebih terhadap anak, jangan sering dikasih handphone atau kebiasaan buruk yang lainnya. Mungkin seperti itu saja, teman-teman yang lain boleh bila ada penambahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator, mohon maaf. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari Teh Awalia ya. Baik, mungkin dari teman-teman pemateri yang lain, bagaimana jika ada yang ingin menambahkan, boleh langsung raise hand ataupun on mic. Izin menambahkan. Oh iya, boleh Kang, dipersilakan. Adapun solusinya, sebagai orang tua, di sini peran orang tua harus bisa membimbing dan mengawasi perilaku siswa saat ia ada di rumah. Orang tua juga harus bisa menjadi teman baik bagi siswa, sehingga siswa atau anak yang bersangkutan bisa diajak untuk saling bertukar pikiran. Orang tua harus bisa memberikan penjelasan mengenai hal yang baik dan hal yang buruk dari apa yang mereka lakukan. Siswa dapat dengan mudah terpengaruh dengan hal yang menjadi favorit atau kesukaannya, seperti penggunaan aplikasi TikTok itu. Secara bertahap, siswa zaman modern ini sangat suka dan sering menggunakan sosial media yang secara tidak sadar menentukan efek dominan atau kecanduan dari apa yang diakses tersebut. Jadi intinya, orang tua harus bisa memilihkan suatu aplikasi ataupun konten yang positif sesuai dengan kebutuhan siswa, agar karakter siswa yang terbentuk tidak negatif. Perlunya juga bimbingan dan pengawasan dalam mengawasi siswa saat dia bermain HP atau gadget, dan juga mengurangi waktu dalam ia menggunakannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Teh Awalia. Mungkin dari Akang Teteh yang lain, jika ada yang ingin menjawab pertanyaan, diperbolehkan ya untuk langsung raise hand ataupun on mic. Baik, oh iya, boleh dari Teh Amanda ya, dipersilakan. Ya, sedikit menambahkan ya. Bisa juga orang tua yang anaknya kecanduan sama media sosial itu bisa hapus aplikasi media sosial yang membuat anak itu ketagihan dengan ponsel atau tablet. Nah, lalu bisa juga mematikan ponsel, menyuruh anak untuk mematikan ponsel saat belajar, makan, atau melakukan kegiatan bersama keluarga. Lalu juga bisa cobalah untuk membuat jadwal bermain medsos. Lalu yang selanjutnya bisa juga lakukan aktivitas yang tidak terkait dengan penggunaan ponsel. Contohnya bisa mengajak anak olahraga, ke perpustakaan, mengikuti kelas, seperti kelas yang dapat
menggali kreativitasnya seperti kelas memasak atau menggambar, dan lain-lain. Lalu bermain keluar bersama teman dan keluarga. Nah juga jika cara-cara itu tidak juga ampuh mengatasi kecanduan anak, nah jangan ragu untuk konsultasi ke dokter atau psikolog. Takutnya ada gangguan terhadap anak tersebut. Mungkin sekian Teh. Baik, terima kasih atas penambahan jawabannya, Teh Amanda. Mungkin dari akan yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Mungkin saya hitung sampai 5 ya, akan Teh. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, mungkin sudah cukup ya jawaban dari teman-teman juga yang telah dijawab oleh kelompok 7. Baik, mungkin dari Teh Awalia bagaimana? Apakah jawaban dari teman-teman semua sudah cukup puas? Sudah, terima kasih teman-teman semua. Baik, terima kasih kembali kepada Teh Awalia yang telah bertanya dan teman-teman dari kelompok 7 yang telah menjawab pertanyaan dari Teh Awalia yang luar biasa sekali ya teman-teman sudah dijawabnya. Baik, mungkin kita langsung lanjut aja kepada Akang Teteh di sini yang masih mau bertanya, itu diperbolehkan ya, langsung raise hand ataupun unmute. Baik, mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya ya? Ataukah di sini teman-teman sudah cukup jelas dengan pemaparan dari kelompok 7 atas pemaparan materinya? Baik, mungkin saya tutup saja sesi diskusi kita pada hari ini. Baik, Akang Teteh semua, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas tema tentang pengaruh media sosial terhadap pembentukan karakter siswa. Nah, sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini, yaitu media sosial merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Media sosial ini membuat kegiatan manusia menjadi lebih mudah dan praktis. Namun tentu saja teknologi memiliki dampak baik serta dampak negatif yang dialami oleh penggunanya. Salah satu dampak yang dialami ialah pengaruh yang diberikan terhadap pembentukan karakter siswa sekolah dasar. Berdasarkan penelitian Impact of Social Media on Student Academic Performance yang dilakukan oleh Ritika dan Selafarts pada tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa pengguna media sosial banyak memberikan dampak negatif terhadap anak, karena nilai-nilai moral yang seharusnya tertanam pada anak semakin terkikis, dan media sosial menjadi salah satu penghambat serta merusak karakter yang sudah dibangun. Konten yang terdapat di media sosial ke arah hiburan yang tidak menghasilkan manfaat dan merusak karakter yang telah dibangun di sekolah. Adapun solusi yang dapat dilakukan agar media sosial tidak mempengaruhi karakter siswa, yaitu menyelenggarakan pendidikan agama Islam di sekolah secara teratur, pembatasan dalam menggunakan media handphone, pembinaan, mengajak orang tua untuk mengontrol penggunaan gawai di rumah, dan memberikan arahan. Baik, hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga kepada hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya Anti Mutmainah sebagai moderator pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC.
Baik, terima kasih Teh Anti. Sebelumnya apakah sertifikat pemateri sudah diperlihatkan? Mohon maaf sebelumnya, saya hilaf ya Akang Teteh. Sebelumnya saya punya kenang-kenangan yang akan diberikan kepada pemateri kita. Boleh ya kepada tim PDD untuk membagikan sertifikatnya. Nah, ini kenang-kenangan dari kami untuk para pemateri, yaitu ada Teh Alexandria, Teh Amanda Ramadan Firdaus, Kang Cep Muhammad Cepi, dan Teh Farina Handayani. Kami ucapkan terima kasih telah menjadi pemateri kita pada hari ini. Semangat terus Akang Teteh semua. Mohon diterima ya Akang Teteh pemateri. Baik, terima kasih banyak atas sertifikatnya. Ya, terima kasih kembali Teh Alexandria dan teman-teman pemateri yang lain. Luar biasa dan juga kepada moderator yang sangat luar biasa memandu diskusi pada hari ini. Tapi sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Jika putus-putus dibilang ya. Terdengar Teh. Terdengar Teh. Baik, sebelumnya ada sedikit kenang-kenangan juga untuk Teh Anti sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Kepada tim PDD dipersilahkan untuk menampilkan sertifikatnya. Nah, ini sudah ada ya, mohon diterima Teh Anti. Baik, terima kasih kepada MC. Ya, terima kasih Teh Anti telah menjadi moderator kali ini. Nah, terima kasih juga kepada tim PDD yang telah menayangkan sertifikatnya. Baik, Akang Teteh, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Diingatkan kepada Akang Teteh peserta, jangan lupa untuk mengisi presensi yang akan dikirimkan di kolom chat oleh panitia. Nah, sebelum saya tutup dokumentasi tim PDD. Suaranya putus-putus, Teh. Kalau sekarang sudah jelas? Jelas, Teh. Jelas Teh. Baik, izin on off cam ya teman-teman. Dipersilakan kepada tim PDD untuk memandu dokumentasi. Baik, terima kasih kepada Teh Dewi untuk Akang Teteh yang tidak terkendala jaringan. Dipersilahkan untuk on cam. Mungkin yang lain terkendala jaringan ya. Saya mulai untuk sesi dokumentasinya. Slide pertama, 1, 2. Oke, tahan Akang Teteh. Oke, gaya kedua ya, nggak apa-apa Teh Dewi. Gaya kedua, 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah Kak Teteh, terima kasih. Dikembalikan lagi kepada Teteh MC. Selaku tim PDD yang telah mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Dewi Kartini pamit undur diri. Mohon maaf banyak kekurangan dan mohon maaf jika ada kesalahan. Progres. Saya pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu kembali di seminar selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Teteh. Jangan lupa presensi ya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله ما شب الهدى وابا وما تكلم زد في الحشا طرها وحيد